Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang waspada. Ini 7 makanan pemicu kadar gula darah tinggi. Ya, sobat sekalian, jadi memang kadar gula ini sangat beresiko untuk kesehatan, dan memang hal yang patut kita waspadai adalah bagaimana kalaupun kita tidak mengidap gula darah, ya, kita bisa memulai itu dengan makan makanan yang sehat. Kemudian bagi yang terkena gula darah tentu saja harus mewaspadai, dan juga mulai dari saat itu juga ya mengurangi makanan-makanan yang mempunyai kadar gula tinggi. Makanan apa saja itu? Ini yang sesuai dilansir dari fooddetik.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk madu hutan, silakan, dan saya rekomendasikan untuk disediakan di rumah dan dikonsumsi sehari-hari untuk mendapatkan kondisi untuk kesehatan, dan juga agar tidak cepat sakit. Jadi manfaatnya, variannya banyak sekali, diantaranya madu hutan Rio, Flores, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia dan Shopee. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Waspada, ini 7 makanan pemicu kadar gula darah tinggi. Jakarta, kondisi kadar gula darah tinggi beresiko untuk kesehatan. Untuk mencegahnya, waspadai konsumsi makanan pemicu kadar gula darah tinggi, termasuk 7 makanan ini. Konsentrasi glukosa dalam darah biasanya dijadikan panduan untuk mengukur gula darah. Nama lainnya adalah kadar gula darah, konsentrasi gula darah, atau kadar glukosa darah. Orang-orang yang mengalami kondisi kadar gula darah tinggi mungkin mengalami penyakit diabetes tipe 1, 2, atau gestasional. Kondisi ini bakal semakin parah jika tidak menjaga pola makan. Mereka yang sensitif akan lonjakan gula darah atau punya risiko diabetes perlu menjaga benar asupan nutrisinya. Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang memicu kenaikan kadar gula darah dalam waktu singkat. Merangkum Polski 29 November, ini 7 makanan pemicu kadar gula darah tinggi yang perlu diwaspadai di mengkonsumsinya. Yang pertama, nasi putih. Nasi putih jadi makanan pokok untuk banyak orang di dunia. Namun mengkonsumsinya sangat perlu diwaspadai karena makanan ini tergolong karbohidrat olahan. Artinya di dalamnya minim kandungan serat sehingga bisa dicerna oleh tubuh dengan cepat. Kondisi ini pada akhirnya juga menaikkan kadar gula darah dalam waktu singkat. Mengutip Hello Doc, nasi putih juga termasuk makanan dengan indeks glikemik tinggi yang membuatnya berisiko besar disebabkan diabetes. Dalam secangkir nasi putih juga terkandung 44,5 gram karbohidrat yang memicu penumpukan lemak. Jika ingin makan nasi putih, penderita diabetes bisa mengakalinya dengan konsumsi dalam keadaan dingin. Hal ini memungkinkan karbohidrat akan berubah menjadi pati resisten yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. 2. Minuman berpemanis. Di balik rasa yang nikmat dan menyegarkan, minuman berpemanis sangat mungkin memicu kadar gula darah tinggi. Kandungan gula di dalamnya sangat banyak dan tidak dilengkapi nutrisi lain seperti protein, lemak, maupun serat. Selain itu, konsumsi minuman berpemanis tidak mengenyangkan. Hal ini membuat banyak orang cenderung makan makanan yang juga mengandung gula tinggi supaya kenyang. Alhasil, pasukan gula dalam tubuh menjadi sangat banyak. 3. Yogurt rasa buah. Konsumsi yogurt disarankan pakar karena berdampak baik untuk sistem pencernaan. Namun tak semua jenis yogurt sehat. Yogurt rasa buah atau yogurt kemasan yang beredar di pasaran perlu diwaspadai kandungan gulanya. Yogurt rasa buah biasanya dibuat dengan susu rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Di dalamnya lalu terkandung banyak karbohidrat dan gula yang bisa memicu lonjakan gula darah. 4. Sereal sarapan dengan pemanis. Makanan pemicu gula darah tinggi selanjutnya sereal yang mengandung pemanis. Sereal ini memang nikmat dicampur bersama susu segar, namun para penderita diabetes sebaiknya menghindari menu ini. Kebanyakan produk sereal di pasaran adalah produk ultra proses yang umumnya minim gizi. Sereal ini mengandung lebih banyak karbohidrat dari perkiraan, yang mana secara langsung bakal diubah tubuh menjadi gula. 5. Kentang. Sebuah penelitian menemukan wanita yang makan kentang dalam jumlah banyak mengalami peningkatan resiko diabetes.
Efeknya sama seperti didapat dari konsumsi minuman soda. Kentang sendiri termasuk daftar makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti nasi putih. Mengonsumsinya banyak dalam sekali waktu ternyata berdampak amat buruk untuk gula darah. 6. Susu oat. Susu oat atau susu gandum kini sedang tren sebagai bahan campuran kopi kekinian. Namun jangan terlalu banyak konsumsinya. Susu oat mengandung jenis gula spesifik bernama maltosa yang mengandung indeks glikemik tinggi. Ketika dibanding dengan sumber karbohidrat lain, maltosa disebut peneliti bisa menaikkan kadar gula darah lebih cepat. Dan terakhir yang 7, buah-buahan. Buah memang tergolong makanan sehat. Para pakar bahkan merekomendasikan konsumsi buah setiap hari. Namun mereka yang sensitif akan gula darah wajib mengkonsumsi jenis buah yang dikonsumsinya. Hindari buah manis yang bersifat menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Buah itu antara lain anggur, mangga, ceri, dan pisang. Konsumsi secukupnya saja, tak lebih dari setengah cangkir porsi. Ya sobat sekalian, jadi itu ya macam penyakit, macam makanan yang berpotensi mempunyai kandungan gula darah yang tinggi. Nah memang kita sangat sekali susah ya untuk mencari makanan yang benar-benar sehat, karena hampir semuanya itu yang disebutkan ada di sekitar kita, termasuk juga makanan ataupun minuman yang sudah dalam kemasan. Nah ini bermasalah dengan banyaknya kandungan gula yang tentu saja membuat seseorang itu ketagihan dengan rasa gulanya. Ternyata itu juga menjadi hal yang patut diwaspadai, karena kalau sudah ketagihan dan itu menjadi hal biasa saja tanpa ada kesadaran bahwasanya suatu saat ancaman diabetes itu di depan mata, maka ini ya tentu saja akan menimbulkan ya kekurangan, yaitu pola hidup sehat kita juga akan buyar. Nah satu hal yang perlu juga perlu kita siasati ya di saat ini, dimana semua makanan itu hampir bisa hampir semuanya itu mengandung gula, which is gula itu sangat tidak baik. Kalau berlebihan adalah tentu saja konsumsi produk yang sifatnya herbal ya. Dalam ini herbal yang bisa menjadi dikonsumsi sehari-hari untuk menjaga kesehatan, termasuk untuk makanan itu sendiri yang semulanya kita yang terindikasi mengandung banyak gula itu memang harus dikurangi. Dan juga yang paling penting kita imbangi dengan konsumsi produk kesehatan herbal ya, yaitu propolisnya. Propolis ini sangat baik untuk menjaga kesehatan sehari-hari, kemudian untuk imunitas. Dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu ini nih, Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Nanoteknologi itu teknologi yang dapat mempercepat kelarutan dan penyerapan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat ya penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain ya banyak sekali ya, diantaranya adalah dapat mengatasi penyakit non medis ya, dapat mengatasi kolesterol, kemudian juga mengatasi kekebalan tubuh, untuk asam urat, diabetes, untuk stroke, luka ringan ya. Jadi cocok untuk dipakai sehari-hari untuk berbagai macam penyakit yang diderita. Kemudian untuk tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang biru, ini adalah Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Rukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah, atau bisa juga konsumsi produk madu hutan ya, variannya banyak. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.